Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Hari ini saya tidak berkhotbah, tapi saya mau bercerita. Kita duduk tenang, kita mau menjadikan diri kita sebuah apa itu namanya yang sekarang apa? Yang di remote control untuk naik, itu apa namanya? Drone. Kita jadi drone sekarang. Saya ajak kita semua duduk dan kita coba membayangkan apa yang saya katakan. Saya ketik ini semalam, saudaraku. Kita masuk di dalam, anggap saja kita drone hari ini. Kita sedang menjelajah di 2000 tahun yang lalu. Lebih mungkin ya, berapa ribu tahun yang lalu ya, zaman Abraham. Kita menjelajah di Kejadian 22 yang mengisahkan tentang perjalanan mesbah Abraham menuju sebuah gunung yang dipilih Tuhan, yaitu Gunung Moria, saudaraku. Pada hari itu, kita mau coba terbangkan imajinasi kita. Waktu itu kita sedang mengembangkan sayap kita, kita melihat di situ ada sebuah peristiwa yang menjadi peristiwa sejarah yang mengesankan seorang pribadi Allah, yaitu ketika ada seorang laki-laki yang sedang menatap langit, tangannya terikat, kakinya terikat, pasrah tanpa daya. Dan di situ ada seorang laki-laki juga, laki-laki tua yang sedang membawa sebuah pisau, melihat mesbah itu dan segera menghunuskan pedang itu kepada laki-laki kecil yang ada di depannya. Dan cerita ini adalah memang benar, adalah tentang Abraham dan Ishak. Saya mau bawa kita semua masuk ke dalam cerita ini lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan memilih Gunung Moria hari itu? Mengapa Gunung Moria menjadi tempat yang berbeda? Mengapa, saudaraku? Jawabannya karena dari generasi ke generasi tempat ini menjadi sebuah tempat yang dibicarakan banyak orang. Kenapa? Karena di tempat itu telah dibangun mesbah. Mesbah bukan mesbah biasa, tetapi mesbah yang dirindukan oleh Tuhan. Di Gunung Moria itu terbangun mesbah yang dirindukan oleh Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan mesbah yang dirindukan Tuhan, saudaraku? Mesbah yang dirindukan Tuhan adalah sebuah mesbah yang dibangun atas permintaan Allah itu sendiri. Tuhan sendiri yang menetapkan secara detail sehingga mesbah itu punya perbedaan yang mencolok dari mesbah yang lain. Kenapa bedanya? Tuhan menetapkan lokasinya yang pertama. Tempat yang dipilih oleh Tuhan adalah Moria. Arti dari nama Moria adalah chosen by Jehovah. Dipilih oleh Allah itu sendiri. Arti kata Moria itu adalah chosen by Jehovah. Tempat itu dipilih oleh Allah itu sendiri. Yang memilih Allah itu sendiri. Maka itu spesial tempat itu. Yang kedua, kenapa dengan Moria itu dirindukan Tuhan? Karena Tuhan yang menetapkan waktunya. Menetapkan orang yang diperintahkan untuk melaksanakan pembangunan mesbah itu. Tuhan menetapkan waktu, menetapkan siapa yang disuruh membangun mesbah itu. Dan Tuhan sendiri yang menetapkan siapa yang menjadi korbannya. Yang khusus di mesbah, yang khusus, yang chosen by Jehovah itu sendiri. Anda mengikuti sampai di sini? Kita mengembara lagi, mengapa korban persembahan yang dimintanya itu khusus dan istimewa? Karena korban yang diminta oleh Jehovah, oleh Allah, adalah seorang anak yang khusus dan istimewa, saudaraku. Kelahirannya, melalui kelahirannya kita mengenal bahwa anak itu begitu khusus dan begitu istimewa. Suatu kelahiran melalui sebuah perjanjian, covenant antara Elohim Yahweh dengan seorang pribadi Abraham. Itu ada covenant di situ. Sekalipun anak itu lahir dari rahim yang mandul, tapi janji Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kemandulan dari manusia itu.
rencana Tuhan terus berjalan tanpa hambatan. Dan lahirlah seorang anak yang diberi nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Coba ya Bapak Ibu, ikuti cerita yang saya bacakan ini, runtut. Saya baca di Kejadian 22 itu. Pelan-pelan. Saya menemukan benang merah dengan kehidupan kita hari ini. Kenapa Tuhan memberi nama Ishak? Supaya banyak orang tertawa. Memang Abraham tertawa ketika dia mendengar bahwa istrinya yang sudah tua mandul itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, saudaraku. Dan Sarah sendiri pun tertawa ketika dia mengandung. Dia tertawa ketika dia mengandung. Dia berkata, apa aku akan mengandung dengan usia tuaku begini? Dia tertawa, dia tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Orang-orang juga tertawa ketika mendengar nenek tua itu mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi ingat saudaraku, penantian selama 1/4 abad, 25 tahun lamanya itu berakhir. Perut Sarah membesar. Sarah mengandung seorang anak dari sebuah covenant, janji. Bukan dari kekuatannya, tapi dari sebuah janji antara seorang Abraham dengan pribadi Elohim Yahweh. Tetapi Tuhan terus bergerak dengan janji itu. Tuhan moving forward dengan janji itu. Setelah genap waktunya, Ishak mulai dewasa, saudaraku. Maka Tuhan melihat tidak baik kalau model Abraham, Sarah dan Ishak ini tidak ada sesuatu yang bekerja di dalam diri mereka. Tahukah saudaraku? Tuhan berkata, Ishak harus dipisahkan dari Abraham. Garis bawah ini, Ishak harus dipisahkan dari Abraham. Lebih tepatnya begini, Ishak harus dipisahkan dari hati seorang Abraham. Kata Tuhan di dalam hatinya, jangan sampai hati Abraham ini lebih melekat kepada Ishak dibanding kepadaku. Jangan sampai kehadiran Ishak ini menjadi berhala di hati Abraham. Dia sahabatku, aku cemburu kepadanya. Ini semua. Kemudian Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban di hadapannya. Abraham mengikutinya karena Abraham pribadi yang patuh, saudaraku. Tidak sulit untuk Abraham mengikuti apa yang menjadi apa maunya Tuhan. Dia bukan orang yang berargumen dengan Tuhannya, tetapi dia mengikuti apa yang Tuhannya suruh. Kejadian 22 ayat 2 berkata, firman Tuhan berkata begini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi itu, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sampai di sini kita mengerti dulu, saudara. Kita ambil satu kunci besar, yaitu Tuhan itu tidak mau diduakan. Amin. Mengerikan. Saat Ishak menjadi korban bakaran itu, saudaraku, berarti kaki dan tangan Ishak akan diikat seperti seekor domba. Kemudian diletakkan di atas mezbah, disembelih. Setelah beres disembelih, jenazahnya akan dibakar sampai habis dan harus menjadi abu, baru dibawa pulang itu abu. Itu kalau zaman dulu begitu, saudara. Abraham tidak perlu diajari membawa Ishak sebagai korban, dia tahu. Tetapi Abraham tahu jelas apa yang harus dilakukannya ketika dia menerima perintah itu. Malam pada hari itu dia menerima perintah itu, Abraham tahu jelas apa yang akan terjadi dengan Ishak, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, bagaimana sampai endingnya. Dia tahu, karena Abraham sudah terbiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Anda perhatikan, saudaraku. Anda perhatikan baik-baik, bahwa mezbah yang dirindukan itu berubah menjadi mezbah yang mencemaskan hati Tuhan. Mengapa hati Tuhan cemas?
Karena bisa jadi saudaraku, di dalam penantian Allah, mezbah yang dirindukan Allah itu tidak terlaksana. Bisa kan? Bisa gak saudaraku? Bisa sekali. Sebab tidak ada korban persembahan yang mau Abraham persembahkan hari itu. Alasannya jelas, Abraham tidak rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu. Abraham lebih melekat kepada Ishak kebanding kepada Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan cemas. Tahu ya saudaraku, ini saya buat cerita ini, itu seperti seakan-akan kita sedang mengalami di situ. Ngerti ya saudaraku, kita sedang mengikuti. Karena itu saudaraku, di dalam kecemasan hati Allah, saya ingin mengajak Anda untuk berimajinasi. Hari itu mata Tuhan mengikuti, kalau kita sutradara film ini, mata Tuhan mengikuti perjalanan dari Abraham dan Ishak ini. Perjalanan mezbah yang ditempuh oleh Abraham ini. Pagi-pagi yang masih gelap itu, Abraham memerintahkan kepada salah satu bujangnya dalam Kejadian 22 untuk mempersiapkan dan mengemas barang-barang supaya dinaikkan ke keledainya. Yang satunya lagi, kamu belah kayu bakar. Yang satu lagi, naikkan semua barang-barang ke keledai. Setelah semua beres saudaraku, semuanya siap, termasuk kantong kulit berisi air, maka mulailah perjalanan mezbah itu berlangsung. Abraham berkata kepada bujang-bujangnya, perjalanan ini hanya kita saja. Jangan banyak orang yang mengetahui kemana kita pergi, kapan kita pergi, ini rahasia. Kita jalan saja. Oh siap, kata bujang-bujangnya itu. Kemudian Abraham pergi ke tenda Ishak dan membangunkan Ishak pada pagi hari itu. Ishak langsung mengusap matanya, bergegas dia langsung berangkat. Oke Pak, aku berangkat. Perjalanan itu dimulai dengan mereka berempat dan 2 keledai saja saudaraku. Di dalam imajinasi saya, hari itu mungkin Abraham melihat membentang luas padang gurun yang begitu luas. Pasir yang berterbangan, ditambah lagi teriknya matahari. Dari kejauhan matanya akan melihat berapa lama lagi aku sampai di tempat itu. Dan setiap langkah dia melangkahkan kaki, saya percaya saudaraku, Abraham terhiris hatinya setiap langkah kakinya. Singkat ceritanya begini. Setelah 3 hari menempuh perjalanan mezbah, sekarang mereka berada di bawah kaki gunung Moria. Mereka sudah sampai di situ. Tanpa menunggu lama saudaraku, 2 laki-laki pertama bergerak menuju ke puncak gunung. Dan 2 laki-laki tetap di kaki gunung, yaitu bujangnya 2 laki-laki itu. Untuk membereskan barang-barang yang dibawa. Abraham berkata kepada bujangnya, di dalam Kejadian 22 ayat 5 berkata begini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, beserta Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Itu Kejadian 22 ayat 5, saudariku. Mungkin kalau zaman sekarang, saya ngomong, mungkin Abraham ngomong sama supirnya, titip mobil itu, ya, kamu di parkiran aja deh. Saya tak ke sana. Ini jangan ngantuk loh ya, diceritain begini. Ini Anda harus mengikuti cerita ini. Amin. Ojo turu loh, ojo. Enak lagi. Dengarin pastornya enggak teriak-teriak ini cerita malah. Ya. Saudaraku, minum dulu ya. Saya haus. Sekarang saya ingin imajinasi kita terus membidik perjalanan naik Abraham dan Ishak ketika menuju ke puncak Moria. Saya yakin hari itu dia naik ke puncak itu dengan nafas terengah-engah. Bunyi batu-batuan yang terinjak tergelincir. Keringat yang mengucur tiada henti. Akhirnya saudaraku, mereka berdua mendaratkan kaki mereka di puncak gunung yang dipilih Tuhan itu. Keduanya berada di atas ketinggian. Dia minum air di kantong kulit yang sudah disediakan itu. Dia melihat
alam begitu luas terbentang di depannya. Kemudian Abraham mengkomando Ishak, ayo kita kumpulkan batu nak. Ayo kita kumpulkan batu-batu yang ada, kita mau bangun mezbah. Lalu mereka membangun mezbah, saudaraku. Batu-batu yang terkumpul itu disusun dengan rapi menjadi sebuah meja batu yang disebut dengan altar itu. Setelah susunannya beres rapi, mereka mulai meletakkan kayu bakar di atasnya. Dan mezbah mereka telah siap. Wajah Abraham yang berkeringat sesekali itu ketika mempersiapkan mezbah dan kayu bakar itu. Sesekali Abraham menengok ke langit. Menunggu ada sesuatu yang akan Elohim Yahweh perbuat atas mezbah ini. Tetapi tidak ada apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada sesuatu yang aneh terjadi. Jujur saudaraku, saya percaya ketika kalau saya menempatkan diri saya sebagai seorang Abraham hari itu. Abraham menantikan suara Tuhan seperti yang sebelumnya, yang 3 hari yang lalu. Dia dengar. Betul gak saudaraku? Tapi dia tidak ada suara itu. Abraham terus mencucurkan keringat dengan hati yang gelisah. Tetapi dia tunggu, ada sepatah kata pun dari Tuhan. Ishak masih terus merapikan kayu bakar. Tapi Ishak sudah terampil, saudaraku. Abraham sudah terampil membangun mezbah. Selesailah mezbah itu. Ini yang membuat tegang, saudaraku. Ketika mezbah itu jadi, kayu bakar sudah jadi, semuanya sudah jadi, korbannya belum ada. Sebuah pertanyaan. Sebenarnya untuk apa mereka datang dari tempat yang jauh yang menempuh perjalanan sampai 3 hari hingga ke puncak Gunung Moria? Jawabannya adalah untuk membangun sebuah mezbah. Kalau hanya membangun sebuah mezbah, kenapa harus jauh? Karena ini bukan membangun hanya sekedar mezbah, tetapi sebuah mezbah yang di dalam tingkatan mezbah yang dirindukan Tuhan. Yuk kita katakan bersama, dirindukan Tuhan. 1, 2, 3. Dirindukan Tuhan. Itu beda, saudaraku. Maka Abraham harus menempuh perjalanan mezbah itu dengan kalutnya pikiran. Dan mezbah Moria itu, saudaraku, dengar ya, menjadi sebuah pencapaian tertinggi Abraham yang menentukan banyak generasi sampai hari ini. Saya ulang sekali lagi. Mezbah di Moria itu, saudaraku, menjadi sebuah pencapaian klimaks tertinggi Abraham yang menentukan banyak generasi sampai hari ini. Bapak Ibu, apakah tahu apa arti sebuah mezbah? Saya mau ingatkan, mezbah itu adalah tempat untuk meletakkan korban persembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mezbah itu melibatkan penyembelihan. Ada penyembelihan di atas mezbah itu. Yang ketiga, mezbah itu melibatkan perapian, pembakaran. Dan yang keempat, mezbah itu adalah tempat yang tinggi. Artinya, setiap orang yang membangun mezbah dan menyalakan korban persembahan di atasnya, sebenarnya mereka sedang membawa hati dan hidupnya ke tempat yang tinggi di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kuletakkan hati hidupku di atas mezbahmu, Allahku. Ku sembelih setiap saat manusia lamaku. Ku bakar manusia lamaku biar menjadi sesuatu yang harum ketika dibakar itu. Daging itu terbakar dan lemak-lemak itu terbakar menjadi sebuah kenikmatan untuk engkau. Di perjanjian lama, Allah mencari lemak-lemak dari daging itu. Samcan. Enak enggak makan samcan? Hauje banget.
Tuhan pun suka ketika dibakar, harumnya lemak itu yang dicari. Ini simbol kembali saudaraku, gambaran bahwa seorang manusia jangan lupa meletakkan dirinya selalu di mezbah Allah. Kita berselancar lagi, kalau nggak keburu dihabisin minggu depan. Ini rencana mau saya buat minggu saudara, tapi lucu deh minggu kalau saya cerita begini. Ya nanti orang bingung, kipi atau khotbah kok malah cerita, enggak apa-apa. Nih Anda mengikuti sampai selesai. Amin. Anda menikmati hari ini, terberkati? Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Setelah selesai membangun merapikan mezbah itu saudaraku, Abraham dan Ishak berdiri tegak di mezbah, di depan mezbah mereka. Mereka hening. Akhirnya Abraham maju selangkah memandangi langit, di atasnya berharap-harap ada sesuatu yang terjadi. Seperti tiga hari lalu, waktu di dalam Kejadian 2 itu yang berkata, Abraham, demikianlah firman Allah. Ya Tuhan, sahut Abraham, bawalah anakmu yang tunggal itu, Ishak yang sangat kau kasih itu. Kan 3 hari lalu ngomong begitu. Ini ditunggu-tunggu sama Abraham. Tapi tidak kunjung ada suara. Coba kita amati Abraham, saudara. Kita jadi drone, kita melihat Abraham di depan mezbah itu. Abraham terus memandangi langit. Kenapa dia memandang langit? Karena kedatangannya ke Gunung Moria itu karena suara dari langit. Betul gak saudaraku? Loh, iya gak? Itu suara dari speaker tetangga, enggak kan? Suara dari langit. Dia menunggu kembali suara dari langit itu. Kalau boleh dikatakan dalam hatinya mungkin dia berkata, Lord, sudah selesai mezbah ini. Benar anakku. Lord, benar anakku. Maka Abraham menantikan, seakan-akan dia mengulur waktu, dia menantikan perintah berikutnya dari Tuhan. Padahal di awal ketika Kejadian 22 ayat 1, jelas hari itu Elohim Yahweh memerintahkan satu paket dengan jelas. Berikan anakmu yang tunggal. Tapi Abraham hari itu mencoba mengulur waktu. Abraham setelah selesai membangun mezbah itu, dia menunggu dan menunggu. Tapi kenyataannya apa saudaraku? Setelah dia lama memandangi langit, menantikan suara Tuhan, dan suara yang dinantikan itu tidak kunjung hadir. Tidak ada satu perihal pun, tidak ada. Dan itulah momen pemandangan yang luar biasa yang pernah saya sampaikan di sini waktu itu. Saya pernah khotbah sedikit masukin ini, saudaraku. Pemandangan itu ketika titik mezbah jadi, Abraham memandang langit dan dia harus melakukan action selanjutnya. Itu pemandangan yang sangat spektakuler. Saya boleh gambarkan begini. Hari itu seluruh malaikat di surga pun terhenti melakukan apapun. Dia sedang melihat satu pribadi ini. Pemandangan yang luar biasa. Kenapa? Karena surga pun turut hening hari itu. Semua penghuni surga mungkin harus menahan nafas selama mungkin. Mengapa mereka begitu? Karena mata mereka harus memperhatikan setiap gerakan kecil dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Abraham dan Ishak di dalam perjalanan mezbah mereka. Khususnya Abraham. Wah, kalau hari itu ya saudaraku, saya ada di situ, saya pun pasti menjadi iguana atau jadi burung di situ. Saya lihat, wah ngeri ini. Anda mengikuti gak sih? Cucu ngantuk ngelantur nih. Saya jadi iguana di samping tuh. Iguana kan begitu ya. Ini ngapain nih abis nih orang ini ya? Jangan dijawab dulu. Saya mau buat seandainya sama kalian, saudaraku. Seandainya, saya mau beberapa seandainya. Kita berandai-andai kan gak masalah. Seandainya, saudaraku, sebuah pertanyaan begini. Kalau Tuhan pada hari itu 3 hari yang lalu ngomong sama Abraham begini. Udah Abraham, ke Gunung Moria, persembahkan siapapun yang ada di tendamu hari itu.
Kan dia tinggal di tenda kan, di Ur Kasdim kan dia tinggal di tenda. Hari itu kalau dia ngomong begini, siapa aja yang ada di tendamu, siapa yang mau kau persembahkan, bawa hari itu. Coba ya, Anda jawab dalam hatimu, yang dibawa siapa? Bujang, oke. Siapa lagi? Hah? Kok kuda? Manusia kok. Harus manusia. Siapa kalau suruh milih? Hagar. Bisa nggak? Ismail. Sarah. Kemungkinan Ishak juga. Tetapi Hagar dan Ismail di momen itu sudah diusir, saudaraku. Sudah diusir. Kejadian 22 sudah diusir dia. Dia sudah tidak di tempat. Coba Anda pikir siapa? Udah deh gak usah dijawab lah ya, nanti malah rancu ini. Ini hanya seandai-andai saudaraku. Kalau Tuhan ngomongnya gak memilih Ishak nih. Dia gak menentukan, kan Tuhan menentukan nih. Semisal Tuhan tidak menentukan. Bawa aja siapa yang ada di tendamu. Coba Anda kalau belajar baca Alkitab harus gitu saudaraku. Berandai-andai, kita luas. Saya yakin dia tidak pilih Ishak. Saya yakin dia tidak pilih Ishak. Tapi seandainya, itu andai-andai saya. Seandainya yang kedua, saudaraku. Kalau hari itu perjalanan mezbah itu adalah sebuah perjalanan yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Dengar baik-baik. Karena sebuah perjalanan mezbah itu menuntut proses penyembelihan hati. Itu juga melibatkan proses perapian yang menjadikan abu setiap korban persembahan yang diletakkan di atasnya. Dan perjalanan kali ini merupakan perjalanan yang sangat teramat berat bagi Abraham. Tapi hari itu Ishak sudah tahu bahwa papaku ada melupakan sesuatu deh kelihatannya. Semua sudah siap hari itu. Peralatan untuk membangun mezbah, Ishak sangat lihai hal itu karena sudah terbiasa. Pisau, batu, kayu, tali, semua dia sudah tahu semua. Tapi ada satu yang tidak ada, yaitu korbannya. Seandainya, saudaraku, seandainya yang kedua ini, Ishak tidak mau dijadikan korban. Loh, bisa loh. Saya bawa Jaden ke Bandungan, tak bangun mezbah. Terus tiba-tiba dia ngomong, loh kan harusnya kambing toh Dedi. Enggak, kamu J. Coba bayangin ya, hari itu Ishak bisa lari gak? Loh normal dong, jangan kita ngomongnya di Alkitab terus, oh ya Dedi silahkan. Kan enggak. Ya enggak saudaraku, hari itu Ishak bisa lari. Dia lari sekencang-kencangnya, dia melarikan diri. Gak mau, dia bisa ngomong, Dedi jahat. Papa model apa ini? Kalau Jaden sekarang tak telepon HAM, hak asasi manusia. Laporkan perlindungan. Bisa itu saudaraku. Tapi kita harus mengandai-andai. Kalau belajar Alkitab harus begitu. Lah terus kalau Ishaknya lari gimana pastor? Wah repot tuh, nanti ceritanya panjang. Kita buat aja Ishaknya ketangkep deh akhirnya. Ya daripada repot deh. Ya kalau Ishak hari itu tidak mau saudaraku. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudaraku? Saya yakin anak itu akan meronta-meronta. Mungkin Abraham hari itu memukul kepalanya supaya pingsan. Pap! Tenang, diikatlah kaki tangannya, ditaruh di atas. Mungkin sudah dihunus sedikit, sudah mulai mengalir. Dan Ishak tersadar mungkin hari itu. Dia hanya meronta dan dia tidak bisa apa-apa. Dia pasrah dengan keadaannya. Habis dia melirik Ishak dan, "Pa, benarkah harus aku yang dikorbankan? Papa jahat. Papa kejam." Abraham sambil memandang ke langit, mungkin ya hari itu ya, dia berkata, "Tuhan,
aku berikan yang terbaik untukmu. Tapi ceritanya berubah lagi. Tiba-tiba Ishak bisa lari lagi dari itu. Yang gak tahu deh, itu seandainya dia lari. Hari itu ya, mungkin Abraham bisa berkata, Tuhan aku udah lakukan. Tapi Ishak lari, bukan salahku. Seandainya yang ketiga. Ini terakhir, andai yang terakhir. Saya suka begitu. Kalau belajar firman harus begitu. Seandainya yang ketiga. Dia ngomong sama Ishak, nak, mezbah sudah jadi. Oke Pak, terus ikat papa. Ikat papa. Habis ini setelah papa tidur, terikat, kau pakai pisau ini, hunus papa dan bakar papa. Loh itu bisa saudaraku. Dia tidak rela. Dia tidak rela memberikan anaknya. Karena Abraham tidak mau masuk di dalam proses penyembelihan itu. Kata seandainya ini saya buat supaya menggambarkan hidup kita, saudaraku. Proses itu ada, tapi kita seringkali tidak mau. Kalau bukan Ishak, tapi aku saja Tuhan. Kenapa memang salahnya? Tapi saya yakin saudaraku, Ishak tidak berani melakukan itu. Kenapa Ishak tidak berani melakukan itu saudaraku? Kenapa? Karena Ishak tidak mendengar sendiri apa yang Elohim Yahweh katakan. Seperti yang dikatakan kepada ayahnya tentang korban yang diminta oleh Elohim itu. Paham gak saudaraku? Halo? Hari ini kita belajar seorang Abraham, itu kan seandainya, tapi realnya Abraham berani loh. Kenapa Abraham berani menghunuskan itu kalau memang Tuhan minta diteruskan? Karena Abraham mendengar suara dari atas, mendengar suara Elohim sendiri. Berikan anakku. Berbeda dengan Ishak. Ishak kalau disuruh menghunus Abraham, dia gak berani. Karena Ishak tidak mendengar sendiri suara dari langit itu. Orang percaya harus dengar-dengaran dengan apa kata Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, go ahead, just go. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Itu sebuah gambaran yang bisa menunjukkan kepada engkau dan saya. Bahwa mengiring Tuhan itu harus melalui proses-proses yang berat. Ada seandainya lagi, tapi enggak usah deh ya. Yang keempat, seandainya Ishak mati hari itu benar. Disembelih, dibakar, dibawa pulang abunya, dikantongin. Abraham turun dari Gunung Moria. Sendirian. Bujangnya menunggu di bawah. Loh, Tuhan, kok sendirian? Tapi bujangnya pasti gak berani bertanya, saudaraku. Di mana Tuhan muda? Sampainya dia pulang di rumah, dia melihat Sarah yang gelisah. Karena Sarah gak pamitin hari itu. Ceritanya begitu loh saudaraku. Pagi-pagi dia pergi. Seandainya Ishak benar dibakar jadi abu, dibungkus kain, apa yang terjadi dengan Sarah saudaraku? Pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan untuk engkau dan saya sebagai orang percaya. Ketika pasanganmu diminta Tuhan untuk more, lebih, what should you do? Kemungkinan lagi seandainya itu nampak ini anakmu Ishak. Saya cerai loh saudaraku. Ini bapak gila apa? Ini Tuhan model apa ini yang suruh kamu membunuh anak? Mana ada? Coba bayangkan itu saudaraku. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan sampai dalam begini, kita akan bisa mengerti. Oh iya ya. Dia semata wayangku. Aku menunggu di 25 tahun Abraham. Tahu gak? Saya melahirkan dia setengah mati. Saya melindungi dia dari Ismail, dari semuanya. Berat. Kau bunuh dia dengan mudahnya.
Mungkin hari ini kau berkata, Allahmu yang suruh. Allah model apa yang suruh? Mungkinkah kau sedang mabuk atau kau sedang banyak pikiran, depresi? Kalau sekarang apa penyakit yang dengerin itu apa? Schizophrenia. Schizophrenia. Ya segitulah. Yang pokoknya kayak denger-denger orang ngomong. Kan bisa saudaraku. Ada model begitu Tuhan itu. Udah seandainya ada 4. Tapi kalau saya kembangin terus gak pulang-pulang. Tapi Bapak Ibu mengikuti sampai di titik ini? Coba ya Bapak Ibu ya. Kita lihat terakhir ini. Kisah perjalanan Mezbah Abraham adalah sebuah kisah perjalanan hati yang menarik. Garis bawahi kata hati. Kisah perjalanan Mezbah Abraham ini adalah sebuah kisah perjalanan hati yang menarik. Bagi saya saudaraku, kisah ini adalah kisah mengenai kenaikan tingkat seorang Abraham di hadapan penciptanya. Ini yang tidak gampang. Makanya saya beri judul khotbah hari ini adalah proses penyembelihan hati. Abraham bisa mengikuti sebuah perjalanan tersulit dan terberat ini hanya untuk mengikuti maunya Tuhan dan membangun mezbah yang dirindukan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan membiarkan Abraham merasakan sebuah penyembelihan hati yang bertubi-tubi di sepanjang perjalanan mezbahnya. Dan Tuhan tidak mengkat sepotong pun perjalanan penyembelihan hati itu, saudaraku. Karena bagi Tuhan perasaan yang dialami oleh Abraham itu adalah sebuah perjalanan hati yang sangat penting. Kenapa? Karena sebuah perjalanan yang akan membuat Abraham bisa merasakan proses disembelihnya manusia lamamu. Pelan-pelan tapi berat. Dan proses itu ada benang merahnya seperti yang akan dialami oleh Elohim Yahweh ketika kelak Dia menyerahkan putra tunggalnya, Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, untuk disalib menjadi penebus untuk engkau dan saya. Coba bayangkan itu saudaraku. Dan Tuhan menanamkan perasaan sakit itu pada Abraham. Kuletakkan sakit itu kepada dirimu supaya engkau mengerti. Seakan-akan Allah Elohim Yahweh mau berkata sama Abraham begini, Abraham, seperti itulah hatiku ketika aku menyerahkan anakku bagi umat manusia sebagai korban penebusan. Sakit. Mengapa saudaraku Tuhan harus menanamkan sebuah perasaan yang tersembelih itu kepada Abraham? Supaya kita sebagai manusia dapat turut merasakan perasaan Abraham yang harus menanggung anak yang dikasihnya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Saya tadi cerita dari awal itu tujuannya ini, saudara. Supaya kita ikut merasakan apa yang dirasakan Abraham. Supaya kita turut merasakan apa yang dialami Abraham itu merupakan hal yang penting bagi engkau dan saya. Sebab inti dari penyerahan Ishak oleh Abraham itu merupakan inti dari seluruh berita dari Injil. Kabar baik itu kan ketika pribadi Elohim Yahweh memberikan solusi keselamatan kepada engkau dan saya melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus. Betul gak saudaraku? Itu Injil itu dari PL sampai PB. Gongnya itu saudaraku. Ada keselamatan yang terjadi, itu gongnya. Melalui siapa? Pribadi Tuhan Yesus. Diprakarsai oleh Bapa. Jadi ini ada benang merahnya semua. Tanpa mengerti, kalau kita tidak mengerti apa yang dirasakan Abraham, maka kita tidak dapat mengerti apa yang dirasakan Bapa Surgawi. Bagaimana kasih Bapa itu, kita nyepelein jadi Kristen, saudaraku. Dan kita akan gagal kalau kita tidak ikut merasakan. Gagal memahami kasih Bapa yang menyerahkan putra tunggalnya itu.
Maka Yohanes 3:16 benar-benar bisa kita rasakan, benar-benar bisa kita hidupi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, target Tuhan kepada Abraham adalah membangun mezbah yang dirindukannya. Supaya inti dari Injil, berita Injil itu, yaitu lahirnya Yesus dan disembelih untuk kau dan saya, itu terlaksana dengan baik. Maka malam hari ini, dari cerita Abraham ini kita bisa belajar banyak hal. Adakah dirimu selama ini sudah menjadi pribadi yang merasakan betapa sakitnya menjadi seorang Abraham? Kadang Tuhan belum tuntut sampai satu-satunya yang kau miliki. Kau sudah menggerutu. Belum satu-satunya loh, belum habis. Kau sudah banyak menggerutu dan kau sudah banyak menangis dan menolak. Kalau malam hari ini Tuhan minta satu-satunya yang kau miliki, give it to me. Seperti Abraham. Adakah responmu seperti Abraham atau tidak? Adakah dirimu mau mengikuti perjalanan penyembelihan hati, proses penyembelihan hati seperti yang Abraham lalui? Dari setiap langkahnya dia tersembelih, saudara. Dari cerita Abraham ini, kita bisa melihat seberapa dirimu terus setiap hari meletakkan posisimu di atas mezbah Tuhan. Supaya hidupmu tetap berkenan di hadapannya, wangi untuk dia atau tidak. Kristen itu begitu, saudaraku. Sehingga proses keselamatan itu benar-benar real terjadi, kau hidupi, kau lakukan, benar-benar ada perubahan dalam hari-hari hidupmu. Itu bukan cerita dongeng Abraham itu, tetapi seorang pribadi yang berat memberikan status yang dia miliki hanya untuk Tuhan. Dia menjadi sahabat, dia layak menjadi sahabat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak mau sahabatnya dimiliki atau memiliki sesuatu yang lain yang mencuri kemuliaannya. Bahkan sampai anaknya yang tunggal sekalipun. Allah berkata dalam hatinya, aku tidak mau Abraham terikat hatinya kepada Ishak. Berarti dari cerita ini, saudaraku, saya mau celikkan banyak hal sebetulnya. Waktunya gak keburu. Allah sangat pencemburu. Hari ini apa yang ada di tangan, yang itu lebih menjadi kesukaanmu more than God, bertobatlah dan lepaskanlah. Jangan sampai Tuhan paksa, ku ambil kau itu. Satu-satunya yang kau miliki, yang kau sukai, ku ambil. Baik itu istrimu, baik itu suamimu, baik itu anakmu, baik itu pekerjaanmu, baik itu pelayananmu, baik itu apapun yang menjadi Baal, idol lain dalam hatimu. Renungkan ini dan bertobatlah. Anda diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Yuk bangkit berdiri. Nikmati Tuhan, miliki Tuhan, rengkuh Tuhan. Loh, Anda dia buat cerita begini oke nggak, saudaraku? Loh, kalau lemes oke apa oke? Tidak oke, khotbah lagi, hah? Oke ya? Oke, kalau oke nanti saya akan buat lagi, saudaraku. Cerita tentang Abraham ini banyak. Kejadian 23 saya akan bahas nanti. Terus. Tujuannya adalah supaya kalian melihat sendiri. Kalau minggu khotbah ya. Oke? Yuk kita satukan hati. Bapak, keyboard aja ya. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, sertaku, yes Lord. Hari telah senja, waktuku pulang kembali
menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Katakan, kerinduan hati ini, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Katakan saudaraku, saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Yuk lagi yuk, katakan, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Ini janji kami Bapakku. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Rencana Tuhan itu seperti treasure. Treasure itu apa ya Indonesianya ya? Harta karun. Itu perjalanan untuk menemukan harta karun itu, ya ini kesempatan kita hidup, saudaraku. Dan tidak semua orang menemukan harta karun itu sampai dia mati. Hanya orang-orang yang terpilih dan merespon yang bisa menemukan sampai akhir. Bahkan ada orang yang sudah menemukan lokasinya, dia mencoba beberapa kali untuk membukanya harta karun itu dan dia patah semangat. Maka dibutuhkan proses penyembelihan hati ketika engkau melalui perjalanan panjang itu, menyakitkan. Abraham itu menggambarkan kau dan saya berjalan menemui Tuhan. 3 hari perjalanan panjang, artinya apa? Segenap hidup, seluruh hidupmu nak. Kau harus berjalan ke Gunung Moria itu. Kau persembahkan apa yang harus kau persembahkan. Dan banyak orang tidak sanggup, saudara. Makanya tadi saya beri kata seandainya. Seandainya Abraham sampai di puncak gunung itu berubah pikiran. Dia bisa. Aku aja yang dibunuh nak, jangan kamu. Maka kau harus punya keintiman dengan Tuhan itu lebih, saudaraku. Sampai kau bisa berkata, Tuhan tinggal sertaku itu bukan cuma nyanyi. Dan kau mengalami perubahan. Apalagi kau yang ambil bagian pelayanan itu sakit, saudaraku, melayani Tuhan itu sakit. Seperti saya, kadang saya tidak bisa menjaga perasaan saya sendiri. Saya harus menjaga perasaan banyak orang. Itu sembelihan yang Tuhan beri kepada saya, tahu gak saudaraku? Saya harus menjaga perasaan si A, si B, si C, si D. Saya pun tidak ada yang menjaga perasaan saya. Saya sampai kadang menangis di hadapan Tuhan. Beginikah melayani Tuhan? Tapi ketika saya mempersiapkan ini, saudaraku, saya berkata, inilah proses penyembelihan untuk kau nak. Karena kau sombong, karena kau keras. Saya tidak tahu apa menjadi battlemu. Di pekerjaan kau harus menyembelih perasaanmu kepada pimpinanmu mungkin. Betul gak? Kau harus menyembelih ini dan itu, yes. Ya. Seakan-akan kau kalah. Kadang kita mau meronta sama Tuhan, ini bukan hidup yang ku mau loh Tuhan. Betul gak saudaraku? Ini bukan hidup yang ku mau, aku gak mau hidup kayak begini. Tapi itu proses penyembelihanmu nak. Kau lalui itu. Maka saudaraku, yuk kita berproses bareng. Hidup ikut Tuhan itu sakit. Tapi itu yang kita pilih. Jangan quit. Jangan quit. Jangan berhenti di tengah jalan. Kita harus temukan treasure itu. Kita harus temukan harta karun itu. Amin. Amin. Kita berjuang bersama. Yuk. Refnya langsung.
Katakan kerinduan hati ini. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku. Yes, lebih lagi, lebih lagi. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Oh haleluya, katakan menutup mata, tunai sudah panggilanku. Lagi sekali lagi. Yes Lord, kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Berjuang ya saudaraku. Kita mau bareng-bareng gila-gilaan buat Tuhan. Kita mau nekat buat Tuhan. Besok Minggu jangan lupa hadir 2 kali ibadah kalau bisa. Pasti ada pesan Tuhan yang memberkati kalian. Ya. Setiap khotbah yang saya sampaikan, saya minta Tuhan, saudaraku, untuk bawa saya apa yang menjadi isi hatinya. Sembelih hatimu. Saya dengan istri berjuang untuk itu, saudaraku. Bersama dengan orang-orang yang saya kasihi, pelayanan di sini kita belajar menyembelih hati. It's not about me. Kita mulai berkata begitu, itu bukan tentang aku lagi. Tentang Dia. Hamba-Mu berdoa Bapa, kebenaran firman ini merasuk kepada kami. Terima kasih untuk pribadi Abraham, Ishak yang menjadi contoh untuk kami. Untuk kami bisa melihat gambaran seorang Allah Bapa yang penuh kasih. Meskipun belum sempurna di gambaran Abraham, tetapi kami bisa melihat seorang Bapa yang begitu luar biasa, yang mencintai kami anak-anak-Mu di sini. Dengan segala keterbatasan, kekurangan kami, kebodohan kami, kenakalan kami, Kau tetap memeluk kami Tuhan. Malu kami melihat dosa-dosa yang kami lakukan. Malu kami ketika kami masih sombong, masih keakuan kami masih kuat. Malu kami ketika kami masih belum bisa melakukan firman. Kami masih membenci orang. Kami masih mengatai-ngatai orang. Kami masih memfitnah orang. Kami masih banyak hal. Dan itu mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Bapakku. Biar kami berjuang mematikan sombongnya kami. Biar kami berjuang menyembelih hati kami. Proses penyembelihan ini biar natural terjadi atas setiap kami Bapakku. Di setiap lahan yang Tuhan titipkan atas kami. Hamba-Mu percaya ya, kalau kami mau tangkap proses Tuhan, pasti ada proses penyembelihan di dalamnya. Untuk kami semakin serupa dengan Kau, serupa dengan putra tunggal-Mu. Terima kasih untuk kebenaran ini. Singkapkan lebih lagi Tuhan. Jangan tinggalkan aku Bapa. Aku gak mau jalan sendirian tanpa Tuhan. Be with me, my Lord. Berkati semua jemaat.
apapun yang mereka alami hari ini. Don't be afraid. Jangan takut. Allah yang menyertai Abraham, Ishak itu Allah yang sama yang menyertai kau hari ini, saudaraku. Jangan gentar kakimu. Jangan takut. Hadapi hari esok dengan Tuhanmu. Bangun imanmu. Bangun raksasa iman dalam dirimu. Kau pegang tangan kuat itu. Kau berjalan dengan Tuhan yang hebat, yang tidak pernah mempermalukan engkau. Meskipun hari ini kau belum melihat tangan Tuhan bekerja, Tuhan hidup. Tuhan ada bersamamu. Bangunkan itu. Katakan pada jiwamu, jangan jadi pengecut. Bangkit dan jalanilah proses penyalipan hati itu. Penyembelihan itu harus jalan. Maka kau akan bertumbuh jadi pribadi Kristen yang benar. Terima kasih Bapa. Indah mengenalmu lebih. Meskipun sakit, tapi aku tahu suatu hari ketika aku menutup mata di bumi ini, Kau menyambutku dengan riang. Jalani proses penyalipan ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang membantu hari ini. Diberkati hidupmu, nak. Gembalamu diberkati Tuhan, maka hidupmu pun akan diberkati Tuhan. Bertarunglah lebih di dalam kekudusan hidup. Sampai kau bisa berkata, aku tidak bisa menyentuh dosa lagi. Pakai mulutmu yang baik, pakai tanganmu yang baik, pakai matamu yang baik, pakai hidupmu yang baik. Sampai kau bisa berkata, aku mau membawa hidupku harum di hadapan Allahku. Lihat apa yang akan Tuhan bawa dalam hidupmu. Kau tidak akan dipermalukan Tuhan sedetik pun. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati untuk gereja ini. Dan besok minggu kumpulkan kami di tempat ini kembali, ibadah 1 dan 2. Berkati tangan-tangan yang memberkati pekerjaan Tuhan di Rehoboth Semarang. Angkat kedua tanganmu. Yes Lord, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Elohim Yahweh itu, kasih sayang daripadanya turun melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai engkau mulai hari ini, saudaraku, sampai akhir hidupmu. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Haleluya Bapak, terima kasih. Terima kasih.